Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal perangkat komputer. Baik, kita akan mulai mengenal perangkat komputer. Yang pertama adalah komputer meja atau disebut desktop komputer, ya, bentuknya seperti itu. Kemudian yang satu lagi komputer jinjing atau sering kalian sebut laptop atau notebook. Nah, setelah itu kita akan mengenal bagian-bagian dari komputer, ya. Kita lihat bagian-bagian dari komputer. Komputer itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Ini contoh perangkat kerasnya, ya. Alat yang bisa dipegang namanya perangkat keras. Berikutnya, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak itu contohnya adalah program-program yang ada di dalam komputer, ya, yang kalian mainkan, bisa seperti game, musik, video, dan lain-lain. Berikutnya, pengguna atau brainware. Pengguna atau brainware. Brainware itu seringkali orang menyebutnya user, ya. Nah, jadi kalian para pengguna laptop atau komputer itu disebut brainware atau user. Ya. Selanjutnya kita akan mengenal lagi lebih detail, ya, lebih dalam lagi. Yang pertama tentang perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras itu ada sebuah barang atau benda seperti yang terlihat itu. Ini namanya CPU, ya, CPU atau kepanjangannya Central Processing Unit, tulisannya CPU, ya. CPU ini terletak di dalam badan komputer. Nah, ini badan komputer di dalamnya. Nah, CPU komputer ini bekerja seperti otak manusia. CPU berpikir untuk melaksanakan perintah. Nah, jadi ini tuh otaknya komputer, bisa disebut seperti itu, ya. Berikutnya kita akan mengenal bagian komputer yang lain, yaitu monitor atau disebut layar. Nah, ini bentuknya. Monitor itu seperti layar televisi, berguna untuk menampilkan gambar dan tulisan. Ya, berikutnya kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang keyboard atau orang menyebutnya papan ketik. Nah, ini bentuknya, ya. Papan ketik kalian pasti tahu, ini untuk ngetik, ya. Berguna untuk mengetik huruf maupun angka, ya. Nah, huruf atau angka itu nanti yang diketik itu nanti akan muncul di dalam monitor, ya. Jadi kalian bisa mengetik apapun yang kalian suka, bisa lagu, puisi, dan sebagainya. Selanjutnya apa, anak-anak? Iya, mouse atau bahasa Indonesianya tetikus, ya. Kenapa dibilang tetikus? Karena bentuknya mirip tikus, ya. Nah, mouse itu berguna sebagai alat penunjuk, menunjukkan di mana akan dilaksanakan perintah. Contoh ini, ya. Nah, ini bentuknya mouse, Pak Guru gerakan muter-muter. Nah, ya. Oke. Selanjutnya CD atau compact disc, ya, kepanjangannya compact disc. CD itu pasti kalian pernah melihat bentuknya seperti ini. Ini CD, ya, kaset CD, ya. Nah, kaset CD ini bentuknya berupa lingkaran. Dia berlubang di
bagian tengah dan gunanya untuk menyimpan data, menyimpan lagu, foto, dan film, video segala macam ya. Tulisan, ketikan bisa ya. Nah, CD ini atau compact disc ini terdapat di dalam CD drive atau orang sering menyebutnya CD-ROM. Nah, ini tempatnya, rumahnya ya. Selanjutnya, nah, flash disk. Saya yakin kalian sudah pernah lihat flash disk. Ini bentuknya, nak. Ya. Flash disk ini berguna untuk menyimpan data di komputer sama dengan CD tadi. Hanya jika flash disk itu bisa menyimpan lebih banyak dibandingkan kaset CD tadi ya. Meskipun bentuknya kecil ini flash disk, tetapi menyimpannya bisa lebih banyak. Nah, selanjutnya speaker atau pengeras suara. Speaker, nah bentuknya seperti itu, berguna untuk mendengarkan suara dari komputer. Biar komputermu ada suaranya kalau kalian mau menyanyi, mendengarkan musik, mendengarkan film, melihat film ya. Kalau tidak ada suaranya kan susah ya, aneh ya. Nah, selanjutnya ini ada bagian lagi di dalam komputer namanya scanner. Ini perangkat tambahan ya di luar komputer, namanya scanner. Nah, ini bentuknya scanner. Scanner itu digunakan untuk menyalin dokumen atau gambar. Kerja dari mesin scanner ini adalah seperti mesin fotokopi ya. Kalau dokumennya bisa disalin, bisa disimpan di dalam komputer juga, dan bisa dicetak atau print. Nah, selanjutnya printer ya. Nah, printer ini, bentuk saya kalian sering melihatnya. Printer itu berguna untuk mencetak tulisan dan gambar dari komputer yang dicetak dalam kertas ya. Jadi itu nanti bentuknya ya. Setelah komputer dicetak melalui printer, keluarlah kertas tulisan seperti ini, gambar yang kamu ketik gitu ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang perangkat lunak atau software. Software itu adalah perangkat yang berisi tentang. Nah, orang yang membuat software itu disebut programmer. Makanya hasil dari programmer, orang membuat program itu namanya program atau aplikasi seperti ini ya. Di dalam komputermu semua ada, misalnya game. Nah, game itu termasuk software. Musik termasuk software. Foto termasuk software. Ini kayak ini Mozilla atau Google. Nah, yang kalian sering lihat internet itu termasuk software atau perangkat lunak, perangkat yang tidak bisa dipegang, hanya ada di layar monitor ya. Baik, sekarang kita belajar tentang pengguna atau user. Tulisannya user tetapi baca user. Nah, kalian yang bekerja atau mengoperasikan komputer, itu kalian disebut sebagai user atau pengguna. Nah, komputer itu bisa bekerja jika ada orang yang menggunakannya. Jika ada yang menggunakan ya tidak bisa berjalan ya. Sekarang dari juga mempunyai perangkat tambahan yang bisa digunakan bersama komputer. Nah, apa saja perangkat tambahan itu? Ya. Nah, orang itu disebut user ya, yang tadi Pak Guru kasih tahu tadi. Nah, sekarang kita belajar tentang perangkat tambahan yang digunakan oleh komputer apa saja ya. Nah, lihat perangkat tambahan komputer yang pernah. Wah, berapa itu ya? Itu gambar kamera video kita. Nah, gunanya untuk merekam kegiatanmu dan sekolah, apapun bisa direkam menggunakan kamera video kita, dan bisa ditampilkan melalui komputer juga, bisa disimpan di komputer juga. Selanjutnya modem. Nah, apa itu modem ya? Modem itu untuk ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk internet, biar kamu bisa menggunakan internet. Ini berguna untuk kirimkan data melalui kabel atau jaringan kabel. Bisa kalian menyebutnya warna seperti ini lah, bisa melalui sinyal ya. Nah, setelah yang akhir, perangkat tambahan adalah web, kamera web. Karena web iring kamera tadi bentuknya. Nah, kamera kita bisa dihubungkan ke dalam komputer. Di komputer yang tidak kameranya bisa menggambar kita di dalam komputer. Nah, gunanya untuk menampilkan
ya seperti email digital Tina. Nah, sekian. Nah, semoga kalian menjalan dari Pak Guru. Nantinya si kalian mengerti yang dia dan membuat. Terima kasih.